Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita, di mana Ia boleh mengizinkan kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 15 Maret 2022. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Atas kemurahan-Mu, Engkau boleh memperjumpakan kami anak-anak-Mu di dalam renungan harian pada hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Kami memohon berkat daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memahami firman-Mu pada hari ini. Kami juga boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami pakai sebagai pedoman dan sulu bagi langkah kehidupan kami, Tuhan. Ya Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami yang melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari membaca Alkitab dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah jangan bermain api. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ada ungkapan yang berkata, jangan bermain-main dengan api, nanti kamu terbakar. Ini adalah merupakan sebuah nasihat
sekaligus ajakan yang sering disampaikan untuk tetap mawas diri agar tidak terjebak dalam keinginan untuk melanggar hal-hal yang dianggap prinsip tentang hidup ini. Terlebih kalau hal itu terkait dengan ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau melanggar, pasti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Bangsa Israel diperingatkan untuk tidak berbuat jahat, menyembah berhala, melakukan percabulan, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar tidak meniru nenek moyang mereka yang tidak menghormati Tuhan. Mereka melakukan penyembahan berhala, percabulan, mencobai Tuhan, melawan kehendaknya, dan bersungut-sungut. Akibatnya, sebagian besar dari mereka ditewaskan Tuhan di padang gurun. Peristiwa-peristiwa itu dicatat dengan maksud tertentu. Tujuannya untuk menjadi peringatan agar jemaat tidak mengulangi perbuatan-perbuatan jahat itu. Sahabat renungan, sebagai Israel yang baru, kita dipanggil untuk setia dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Jangan menempuh jalan pintas, sebab hidup di luar perintah Tuhan pastilah binasa. Mengikut Dia bukan berarti kita otomatis luput dari masalah-masalah hidup. Tetapi satu yang pasti, bahwa Dia memberi jaminan yang pasti bahwa pencobaan hidup yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Saat kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh kami pahami, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami dapat senantiasa mengingat setiap pesan-pesan yang Engkau sampaikan di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini boleh menjadi peringatan bagi kami semua untuk tidak sekali-kali menduakan Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun, entah itu dalam sukacita, dukacita, pergumulan yang begitu berat Tuhan, biarlah kami tetap setia menyembah kepada-Mu saja Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang berdoa untuk setiap orang tua kami di dalam masa tua mereka. Engkau tetap senantiasa menyertai mereka di dalam masa tua mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, kesabaran senantiasa kepada mereka. Biarlah di dalam masa tuanya Tuhan mereka tetap boleh senantiasa mempercayakan kehidupan mereka di dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah mereka tetap senantiasa bersukacita di dalam masa tuanya Tuhan. Kami datang berdoa untuk kami, anak-anak-Mu, di dalam pekerjaan kami.
Engkau berkati setiap kami dalam pekerjaan yang Engkau anugerahkan kepada kami, apapun itu yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah pekerjaan ini Tuhan boleh memberikan hasil yang terbaik. Kami pakai untuk memenuhi kebutuhan kami, dan kami pakai untuk memuji memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Di dalam setiap pendidikan kami Tuhan, Engkau berkati, Engkau berikan ketekunan kepada kami untuk belajar. Biarlah apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami Tuhan, boleh kami gapai nantinya untuk membanggakan kedua orang tua dan untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami dalam pertumbuhan kami, biarlah kami boleh bertumbuh senantiasa semakin takut akan Engkau dan semakin mengenal Engkau Tuhan. Berkati kami dalam masa muda kami Tuhan, di mana kami semakin hari semakin menghadapi dunia yang semakin jahat Tuhan. Di dalam masa muda ini Tuhan, biarlah kami menjalani kehidupan kami, tetap percaya kepadamu, tetap menjalankan masa muda kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami, ikut campur tangan setiap apa yang boleh kami lakukan di dalam masa muda kami ini, boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap sahabat renungan di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga mereka Tuhan, di dalam pekerjaan mereka. Engkau berkati senantiasa, berikan ketekunan kepada mereka juga untuk tetap senantiasa setia mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam setiap renungan Tuhan. Berkati setiap pekerjaan usaha mereka Tuhan, apapun itu yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, Engkau lancarkan untuk mereka pakai, untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan biarlah mereka tetap senantiasa bersyukur atas berkat yang Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka. Allah Bapa dalam kerajaan surga, berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang mungkin pada saat ini mengalami duka cita, entah itu mereka kehilangan orang-orang yang mereka sayangi Tuhan. Engkau menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi keluarga Tuhan yang ditinggalkan. Biarlah mereka tetap senantiasa mempercayakan kehidupan mereka Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahwa apapun duka cita yang mereka alami pada saat ini, Engkau selalu ada menguatkan mereka. Bagi umat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh Tuhan, Engkau tolong menguatkan mereka, berkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga daripada semuanya itu Tuhan mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Berikan kekuatan senantiasa kesabaran kepada mereka. Begitupun orang-orang di sekitar mereka, berikan senantiasa kekuatan dalam mereka merawat setiap orang tua, saudara kekasih kami yang mengalami kelemahan tubuh. Untuk setiap pergumulan umat-Mu Tuhan, apapun itu, Engkau ikut campur tangan di dalamnya, menguatkan mereka, biarlah mereka tetap senantiasa mempercayakan setiap kehidupan mereka. Pergumulan apapun yang boleh mereka rasakan pada saat ini, biarlah mereka tetap kuat. Jangan sampai mereka menyerah Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan mereka untuk menolongnya. Untuk setiap umat-Mu yang mengalami berkat dalam kehidupan mereka, mengalami pertambahan usia, kami berterima kasih kepada-Mu atas pertambahan usia yang Engkau anugerahkan kepada kami semua Tuhan. Biar lewat pertambahan usia ini, kami boleh tetap senantiasa menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami boleh tetap senantiasa bersyukur menjalani kehidupan ini. Allah Bapa dalam kerajaan surga, berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada, yang berada di dalam lingkup gereja Toraja sebagai pendeta ataupun sebagai anggota majelis.
Engkau menguatkan mereka dalam menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan-Mu Tuhan. Apapun rintangan, halangan yang mereka hadapi Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan mereka, menguatkan mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Begitupun juga dengan pengurus-pengurus di dalam setiap gereja Toraja, OIG dan staf-staf gereja Toraja, Engkau tolong mereka, berikan hikmat kepada mereka, kebijaksanaan kepada mereka untuk menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh mereka emban Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpin-pemimpin kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan senantiasa, biarlah mereka boleh memerintah kami, memimpin kami dengan baik, dengan adil, sehingga bangsa dan negara kami ini boleh mengalami damai sejahtera. Tuhan, Engkau tahu pada saat ini kami berada di tengah-tengah wabah penyakit. Biarlah Tuhan kami boleh tetap senantiasa kuat, menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami, menjaga kami, memulihkan kami. Engkau memutus rantai wabah penyakit ini Tuhan. Engkau memusnahkannya dari dunia Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami seperti sedia kala Tuhan. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, setiap rencana kami semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau ikut campur tangan di dalamnya sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Inilah permohonan dan ungkapan syukur kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat renungan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kembalilah ke dalam kehidupan kita masing-masing, menjalani setiap aktivitas yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.